Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Profesor Nadirman Haska, yang saya hormati Pak Profesor Asri Jalal, yang saya hormati Bapak Taufik Ismail dan Ibu Ati, yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang Pak Fadli Amran, yang saya hormati Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Kan Lareh dan Panjang, Ketua yang saya hormati Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang, juga Wakil Bupati Pesisir Selatan Bapak Rudi Ariansah, yang saya hormati Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Sugeng Suparwoto, dan seluruh para pengurus, para guru dan para santri Diniyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini sungguh bersyukur kita diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, dan saya bersyukur sekali walaupun tertunda sebulan bisa menyaksikan, jadi ikut saksi sama-sama 99 tahun perjalanan Diniyah Putri Padang Panjang. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Ibu Zizi dan semua di sini. Saya pertama kali datang ke Padang Panjang, bukan pada Diniyah Putri ini dikenalkan oleh Pak Fazli Jalal. Pada waktu itu saya bertugas sebagai rektor, kemudian Pak Fazli Dirjen Pendidikan Tinggi. Beliau mengumpulkan semua rektor di Bukit Tinggi. Saya dapat tugas waktu itu untuk menceritakan tentang program beasiswa di situ. Dan Pak Fazli bilang harus mampir ke Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi dari Bukit Tinggi kami langsung ke Diniyah Putri, bertemu dengan Ibu Zizi waktu itu, dan sebuah keterpesonaan yang tidak ada batasnya. Iya. Karena kemudian saya seperti tersambungkan dan seperti dapat penjelasan mengapa di Sumatera Barat ini lahir begitu banyak pribadi-pribadi hebat, karena dari ibu-ibu yang luar biasa dan didikan dari tempat ini. Tadi diceritakan ibunda dari Pak Taufik Ismail, Ibu Nur, yang menjadi pembaca berita RRI pertama, bahasa Arab ya. Kebetulan Allahyarham Pak Taufik Ismail dengan kakek kami itu bersahabat di Jogja sama-sama. Di Jogja sama-sama, beliau sudah Pekalongan di Jogja, berjuang sama-sama, dan persahabatan itu lintas generasi. Jadi sekarang ibu saya dan Bu Ati itu kemana-mana bareng-bareng gitu. Kalau jalan-jalan juga sama-sama, WA-an juga terus. Saya dalam monitoring jarak dekat dengan Bu Ati ini. Jadi persahabatan kita itu sudah lintas generasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, setelah saya bertemu pertama kali dengan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang, saya dapat kesempatan untuk membaca lebih jauh sedikit tentang Ibu Rahmali Lucia. Dan kemudian kita sama-sama di istana pada waktu itu. Ini Bu Zizi dan seluruh keluarga besar Diniyah Putri Padang Panjang, ini adalah sebuah janji negara yang belum tuntas, menjadikan Ibu Rahmali Lucia sebagai pahlawan nasional. Harus kita tuntaskan, karena seharusnya sudah terjadi 2012, betul? Harusnya sudah terjadi 2012, dan kemudian tertunda. Insya Allah satu saat nanti bisa disegerakan menjadi pahlawan nasional. Karena murid-muridnya, bahkan kalau di Jakarta, salah satu jalan protokol paling menonjol itu namanya Jalan Rasuna Said. Saya pernah ngecek, banyak yang mengira Rasuna Said itu laki-laki.
rupiah. HR Rasuna Said. Dan ini harus kita dorong. Jadi kami melihat peran dari Diniah Putri ini dimulai dengan kegemilangan Ibu Rahma Al-Yunusiah yang berhasil membukakan mata dunia. Bagaimana Al-Azhar pada tahun 57 kemudian mulai membuka program untuk perempuan. Sesudah berapa tahun Al-Azhar itu? Sesudah 960 tahun lebih universitas itu hanya laki-laki. Dari Padang Panjang dibukakan pintu untuk perempuan dunia. Terima kasih. Jadi sekalian, sebuah perjalanan gemilang di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita datang di sebuah organisasi yang usianya panjang, maka diceritakan masa lalunya. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya, lihat saja organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan yang usianya panjang, biasanya diceritakan masa lalunya. Kalau yang banyak diceritakan ada masa lalunya, maka organisasi itu sudah tua. Tapi tadi kita menyaksikan 13 menit lebih yang diceritakan adalah masa depannya. Itu artinya apa? Artinya 99 tahun itu tidak dianggap sebagai usia yang tua. Itu dianggap sebagai usia awal. Insya Allah masa pengabdian Diniah Putri Padang Panjang ini jauh lebih panjang lagi ke depan. Karena ini santri-santrinya semua di belakang ini. Mereka semua tadi Bu Zizi menggambarkan betapa mereka dipersiapkan. Inilah salah satu kehebatan. Lembaga pendidikan itu harus terus-menerus belajar. Kalau lembaga pendidikan itu tidak mengalami pembelajaran terus-menerus, dia menjadi bagian dari masa lalu. Dan saya rasa Diniah Putri ini yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya di masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Adopsi dari project based learning. Berapa pesantren yang menggunakan project based learning secepat Diniah Putri ini? Ini salah satu yang paling awal mungkin menerapkan project based learning di sini. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri, Anda harus tengok ke depan. Karena Anda punya masa depan lebih banyak daripada masa lalu. Sebagian dari kita lebih punya banyak masa lalu daripada masa depan. Kalau Anda lebih punya masa depan dari masa lalu. Jadi tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Ibu Zizi, sambil menyimak, saya sambil berpikir, apalagi yang perlu dilengkapkan ketika sudah amat lengkap yang disampaikan. Nah, ada lagi yang perlu dilengkapkan, sudah semua disampaikan. Dan betapa ini menengok ke depan. Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit buat adik-adik semua, ingatlah Anda warga 3 wilayah. Anda adalah warga Padang Panjang, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya itu 3 level, bukan saja di level Padang Panjang dan Sumatera Barat, tapi juga nasional dan internasional. Dan tadi sudah diberikan pesan menarik sekali, silakan pergi kemana saja. Memang benar, kita menyaksikan anak-anak kita dididik di tempat ini, lalu dididik lagi di dunia internasional. Tapi kemudian ujungnya kembali ke tanah air dan memajukan umat, memajukan negeri. Itulah sebabnya saya sering membayangkan dan saya merasakan bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari ibu pertiwi. Tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Bisa. Hati pikiran selalu akan kembali ke Indonesia. Nah, buat adik semua, buatkan mimpi yang tinggi. Tadi saya mendengar mau belajar di mana? Ke Mesir, ke Maroko, semua teman-teman.
itu jadikan itu mimpi, jadikan sebagai cita-cita, dan nanti dilampaui mimpi itu. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Dunia Putri ini, insya Allah perguruan ini bukan saja bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi insya Allah bisa melampaui perkembangan zaman. Dan buat para guru, karena namanya perguruan ini, mana guru-gurunya di sini? Nah, ini guru-gurunya sebagian. Apa kabar ibu-ibu? Guru-gurunya semua ibu ya? Mana bapak-bapaknya? Nah, lumayanlah ada yang menyelamatkan bapak-bapak dulu. Ibu-ibu, bapak guru, kita juga harus jadi pembelajar. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar. Padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan kalau boleh saya titip, ada 4 kira-kira. Jadi guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Insya Allah yang di Dunia Putri ini bisa menjadi guru yang menggerakkan. Dan itu artinya harus siap untuk terus-menerus belajar. Karena tanpa belajar itu sulit. Saya pernah sampaikan di Jakarta, Pak. Saya kumpulkan guru-guru. Katanya, Bapak Ibu Guru, kalau ditanya Bapak Ibu Guru, berapa guru yang diingat ketika dulu pernah belajar? Hampir semua rata-rata yang guru diingat itu 3-5 guru yang langsung diingat. Padahal jumlah guru selama SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jumlahnya lebih dari 60 barangkali. Tapi yang diingat itu biasanya 3-5. Yang diingat yang bagaimana? Nah, ini bukan. Yang diingat itu yang menyenangkan atau menyebalkan? Iya. Biasanya yang diingat 2 tipe itu. Yang menyenangkan atau jadi saya tanya Bapak Ibu Guru di Jakarta waktu itu, Ibu sekalian, kalau 30 tahun lagi para murid-murid Bapak Ibu ini ditanya siapa guru yang diingat, akankah nama Bapak Ibu Guru muncul di dalam memori murid-muridnya? Insya Allah guru-guru Dunia Putri diingat semuanya, dan karena guru yang menginspirasi, insya Allah ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga tahun depan bisa menyaksikan 100 tahun perjalanan Dunia Putri ini. Kita bersyukur dan kami berharap mudah-mudahan